Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, ketika kamu bicara tentang seorang narsisis, sebenarnya kalian tuh bisa melihat sebuah pola bagaimana ketika mereka itu memasuki sebuah lingkungan atau ketika mereka itu bertemu dengan banyak orang. Ini sebuah pola yang sebenarnya selalu berulang dan sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, para narsisis itu ada yang saya tahu, mereka itu mengeluh akan pola tersebut tanpa menyadari bahwa sebenarnya pola itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Terkadang, ya mereka menganggap bahwa pola itu adalah sebuah kutukan bagi mereka. Pola seperti apa? Perhatikan. Seorang narsisis itu ketika dia masuk ke sebuah lingkungan atau ketemu dengan orang-orang baru, kalian perhatikan. Mereka itu akan sangat cepat menjadi pusat perhatian dan seolah-olah kemudian akan bersinar sangat terang di dalam lingkungan baru atau meyakinkan orang baru yang bertemu dengan mereka. Tapi secara pelan-pelan si narsisis itu kemudian akan memudar dan kehilangan popularitasnya dia dan kemudian kehilangan orang-orang sekitarnya. Saya pernah bertemu dengan seorang narsisis yang berkata bahwa setiap kali saya ketemu orang baru, mereka akan datang ke saya dan kemudian mereka akan meninggalkan saya. Dia nggak sadar kalau itu sebenarnya disebabkan oleh dirinya dia. Hari ini kita akan belajar sedikit. Kenapa popularitas seorang narsisis itu kemudian pelan-pelan akan memudar dan orang-orang kemudian akan meninggalkan dia. Yang pertama, ingat, seorang narsisis ketika dia mendekati seseorang atau masuk ke sebuah lingkungan baru, dia akan menggunakan love bombing. Ini seperti sebuah lari sprint, teman-teman. Dia akan mencurahkan segala sumber dayanya dia untuk memikat korbannya atau lingkungan baru tempat dia tinggal. Dia akan mencurahkan segala sumber daya yang dia punya, seperti seseorang yang berlari sprint. Tetapi kalian tahu, tidak bisa dilakukan selamanya. Mereka akan kehabisan tenaga, mereka mungkin kemudian akan merasa bosan, mereka mungkin kemudian setelah mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya atau mendapatkan kepercayaan dari korbannya, dia kemudian akan merasa bosan dan kemudian akan menunjukkan jati dirinya dia. Maka love bombingnya dia, impresi dia, kehebatan dia yang dia tampilkan itu, sumber daya dia itu kemudian akan habis karena tidak ada orang yang bisa selamanya berpura-pura. Dan kemudian popularitas dia akan memudar karena dia pelan-pelan akan menunjukkan sifat narsisisnya dia. Itu alasan pertama kenapa seorang narsisis akan memudar. Yang kedua, ingat, dari waktu ke waktu, seorang narsisis akan selalu mendapatkan korban baru dan meninggalkan korban-korban tersebut yang mengetahui siapa diri dia yang sebenarnya. Dan kalian tahu, di dunia ini orang-orang berbicara. Dari waktu ke waktu, ketika kamu misalnya kena seorang narsisis, kamu akan terpukau oleh dia. Tapi kemudian dia akan menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya dan akan menyakiti kamu. Dan kemudian dia pergi. Kamu kemudian tahu siapa diri dia yang sebenarnya. Dan kemudian ada kemungkinan kamu akan bertemu orang-orang dari masa lalunya dia. Dan ingat, orang-orang akan berbicara. Orang-orang mungkin tidak akan diam saja, dan orang-orang dari masa lalu tersebut mungkin saja kemudian akan terkoneksi dan saling berbicara tentang siapa diri si narsisis. Dan karena itulah orang-orang tahu siapa dia. Dan kalian tahu, kabar itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan artinya, dari waktu ke waktu, seorang narsisis mengumpulkan semakin banyak orang-orang yang tahu siapa dia. Dan orang-orang tahu apa yang berada di balik topengnya dia. Yang ketiga, kalau kalian perhatikan, kita tahu seorang narsisis itu meniru orang lain untuk terlihat keren atau terlihat hebat. Artinya, kreativitas mereka itu sebenarnya tidak asli atau tidak original. Seorang narsisis itu akan selalu mengulang pola-pola tersebut. Ketika dia mendekati profil korbannya, dia akan berusaha menyesuaikan diri dengan profil korban tersebut dan kemudian meniru orang-orang yang menurut dia cocok dengan profil korbannya tersebut. Atau dia akan meniru korbannya tersebut supaya terlihat sama. Awalnya ini akan terlihat hebat dan luar biasa. Korban akan terpikat. Tapi kalian lihat, kalau sesuatu itu nggak punya originalitas atau tidak punya keaslian, maka dia tidak punya kreativitas. Dan kalau kalian perhatikan, seorang narsisis itu akan selalu berulang-ulang, mengulang-ulang pola tersebut setiap saat. Dan lama-kelamaan, pola itu kemudian menjadi basi dan tidak original lagi.
Kalian mungkin bisa mengamati, awalnya seorang narsisis terlihat sangat lucu, terlihat sangat kreatif mungkin, kalian merasa terpikat dengan love bombingnya dia. Tapi lama-kelamaan kalian akan melihat, leluconnya hanya begitu-begitu saja, gombalannya mungkin hanya begitu-begitu saja, perkataannya, cara dia mendekati hanya begitu-begitu saja, suatu pola yang terus diulang-ulang. Itulah kenapa seorang narsisis akan sangat cepat-cepat mengikat korbannya, karena dia juga tahu bahwa dia tidak punya kreativitas dan lama-kelamaan korbannya akan merasa basi atau merasa bosan. Itulah juga yang terjadi kalau kalian menjalani hubungan dengan seorang narsisis. Tiba-tiba, dulu yang kelihatan begitu indah dan ceria dan mungkin kreatif, lama-kelamaan hubungan kalian menjadi sangat membosankan. Kenapa? Karena mereka hanya mengulang pola-pola yang ada. Dan semakin lama, popularitas mereka semakin memudar. Yang berikutnya, seorang narsisis itu kan kejam, teman-teman. Dia tidak segan-segan menyakiti hati seseorang karena mereka nggak punya empati emosional. Terutama ya pada korbannya atau orang-orang yang menurut dia boleh dia injak-injak. Nah, ketika seseorang menyakiti orang lain, ya, walaupun orang tersebut punya empati, itu seperti bom waktu yang berdetak. Karena semakin lama, walaupun orang itu orang paling baik dan sabar di dunia sekalipun, pasti mereka punya batasnya. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, tidak akan lama, mereka pasti kemudian akan meledak. Dan pada akhirnya, perbuatan yang dilakukan oleh si narsisis itu akan membuat orang-orang sekitarnya yang melihat kejahatan yang dia lakukan terus-menerus, itu akan menyerang mereka atau menjauhi mereka. Dan orang-orang tersebut juga akan mengatakan kepada orang lain untuk menjauhi si narsisis. Itulah kenapa pada awal hubungan, narsisisnya kelihatan baik-baik saja, tetapi ketika mereka terus mengulang-ulang kejahatan mereka, orang-orang itu akan mengenali si narsisis. Nah, berikutnya juga teman-teman, kenapa sih seorang narsisis itu semakin lama ya popularitasnya semakin menurun? Kalian perhatikan, ketika awal-awal orang-orang baru kenal mereka dan mereka masih fresh melihat si narsisis, mereka akan terpikat kepada si narsisis dan memberikan perhatian. Itu akan sangat menyenangkan bagi si narsisis. Tapi kemudian ketika si narsisisnya terus mengulang pola-pola tersebut, ya lelucon mereka, popularitas mereka, kehebatan mereka itu semakin memudar dan membuat orang-orang tidak akan memberikan perhatian sebanyak di saat awal-awal hubungan. Dan itu akan membuat si narsisis sangat-sangat kehilangan hal tersebut. Seperti seorang balita yang tantrum, ketika mereka tidak lagi mendapatkan perhatian sebanyak yang mereka inginkan, mereka kemudian akan membuat masalah supaya mereka tetap mendapatkan perhatian. Dan semakin banyak mereka membuat masalah untuk mendapatkan perhatian, semakin orang-orang sekitarnya kemudian menyadari siapa mereka dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Tentu kalian tahu siapa yang tahan menghabiskan waktu terus-menerus dengan seseorang yang selalu bertingkah dan menyebabkan masalah. Yang berikutnya kita bicara soal perkembangan umur. Teman-teman, kita semua orang-orang normal punya anugerah yang tidak dipunyai oleh seorang narsisis. Ketika kita semakin tua, kita mungkin saja menjadi semakin bijaksana. Tetapi tidak dengan seorang narsisis. Karena kita tahu mereka menolak dalam tanda kutip untuk bertumbuh menjadi dewasa. Mungkin mereka menjadi lebih tua, tetapi mereka tetap bertingkah seperti seorang anak kecil. Ketika kita semua bertumbuh menjadi tua dan bijaksana, mereka menjadi tua tetapi tetap seperti anak-anak. Itulah yang membuat semakin lama lingkaran mereka semakin berkurang. Karena orang-orang sekitarnya yang menjadi tua dan bijaksana, itu kemudian mengupgrade dirinya, mengupgrade tingkah laku mereka dan kebiasaan mereka, sedangkan seorang narsisis tetap dengan tingkah laku mereka. Kalian mungkin pernah melihat seorang narsisis yang bahkan sampai tua sekalipun masih bertingkah seperti anak kecil, merengek-rengek seperti anak kecil, atau mencari perhatian seperti seorang anak kecil. Itulah yang membuat mereka semakin lama semakin kehilangan popularitas. Dan yang terakhir, yang membuat seorang narsisis semakin lama semakin memudar adalah karena semakin tua mereka, sifat narsisis mereka justru semakin parah. Semakin tua seorang narsisis,
ketika mereka kehilangan banyak supply, banyak circle, itu membuat mereka semakin bertingkah karena mereka kehilangan banyak supply. Sehingga membuat mereka semakin menunjukkan kenarsistikan mereka. Mereka bisa saja memanfaatkan umur tuanya mereka gitu ya sebagai privilege untuk diperhatikan oleh keturunan-keturunannya dia. Tetapi tingkah laku mereka yang sangat berbeda dengan orang tua lainnya itu membuat mereka kemudian dijauhi. Ketika seorang narsisis di masa tua, kalian bisa melihat banyak orang-orang atau keturunan mereka yang menjaga mereka bukan karena cinta yang tulus, tetapi karena sebuah tanggung jawab. Sebagai penutup, kalian mungkin bisa melihat bahwa ini terlihat seperti sebuah kutukan. Seorang narsisis bisa saja populer di masa mudanya mereka, tetapi ketika mereka beranjak tua, orang-orang akan menjauhi mereka. Ketika mereka sampai penghujung umur sekalipun, tidak banyak orang-orang yang sanggup berada di sekeliling mereka dan mungkin merawat mereka bukan karena ketulusan, tetapi lebih karena tanggung jawab. Ketika kalian semua yang punya empati atau orang-orang yang normal, punya orang-orang yang mencintai kalian dengan tulus dan ingin berada di dekat kalian untuk menghabiskan masa tua kalian, pada seorang narsisis, orang-orang berada di sekitar mereka lebih karena sebuah tanggung jawab moral. Mungkin kalian melihat itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.